warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa annahu huwa amata wa ahya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahu al-azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para hujjaj, para zu'ama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Sibtun min asbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Wabil khusus Al-Habib Saleh Al-Habsyi, yang mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di tempat ini menjadi sebab turun rahmat dan ampunan Allah ke dalam kubur orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, dan juga para habib yang lain, Kiai Haji Ahmad Marzuki, Kiai Haji Abdul Syakur, Bapak Ustaz Sudirja, dan para asatidzah muallimin yang saya tidak sebutkan satu persatu nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Mudah-mudahan para asatidzah muallimin, orang tua semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi pada acara lain gitu. Saya sebetulnya ada Habib, apalan saya pada hilang ya. Habib udah pulang kan enak. Saya jadi pikiran ini jadi apaan coba maunya. Jadi Rumahnya luntur ya. jadi apalan pada hilang. Sebetulnya nggak boleh juga begitu. Orang mau ditaruh di mana sih Kiai gitu maksudnya. Kiai Marzuki juga jangan di sini, Habib yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini haul yang pertama Ibu Hajjah Ulia, yang beliau ini orang yang sangat rajin ngajinya dari masih zaman Guru Mujib, Guru Jawad, mungkin Kiai di sini Kiai Salim, Kiai Rais, tentunya sama keluarganya Kiai Marzuki, juga Kiai Abdul Syakur. Beliau ini orang yang rajin, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Menjadi sebab turun rahmat dan ampunan Allah ke dalam kubur beliau. Yang namanya manusia biasa, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Kalau nabi itu kan ma'sumun min kulli aibin ma'astihalatil wuku' fil ma'siyah. Kalau nabi itu diselamatkan dari segala macam cacat, mustahil nabi terjerembab dalam satu perbuatan maksiat. Wali aja dah, waliyun min auliyaillah, mereka itu bukan maksum tapi mahfuz. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka masih berbuat maksiat. Ma'ada mistihalatil wuku' fil maksiyah. Enggak mustahil seorang wali itu berbuat maksiat, apalagi seukuran kita manusia biasa. Kata guru kita Kiai Haji Abdul Jawad bilang, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekuru-kuru, kalau kuru kan ya, kalau kurus masih dikatakan biasa, tapi kalau kuru udah sigot mobil aku. Iya, sekuru-kurunya ikan pasti ada daging. Mananya sejelek-jeleknya orang pasti ada kebaikannya.
sebaik-baiknya orang pasti ada kesalahannya. Oleh karenanya, ketika kita ingat kebaikan-kebaikan almarhum, yang mestinya memang begitu, uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Sebut, ingat-ingat, kenang-kenang kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal di antara kamu. Wa kuffu an masawihim. Tutup, tahan mulutmu untuk menyebutkan kekurangan dosa-dosa orang yang sudah meninggal di antara kamu. Nah, ini kan kita kalau ingat kebaikannya, kita minta supaya diterima. Kalau ternyata ingat, yang namanya manusia, ada kekurangannya, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah meninggal begitu, Pak, udah habis urusannya. Walaupun kita godok banget juga, habisin. Sebab sholat jenazah itu di takbir yang keempat, walaupun nggak baca apa-apa langsung salam, masih boleh. Ya, cuman rada-rada cules saja. Ya, cules namanya, mazhabnya bukan mazhab Syafi'i yang begitu, mazhab al-Malasi, bukan Maliki itu. Jadi kalau begitu, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, mazhabnya al-Malasi. Jadi saking malesnya ogah baca. Padahal kita sering baca apa? Wala taj'al, secara apa namanya singkat aja. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaqun. Secara lengkap gitu. Ya Tuhan, ampunin dosa kami dan orang-orang yang telah mendulukan. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di dalam hati kami ini ghillan. Ghillan itu ditafsirkan oleh sebagian ulama bughdhan wa hasadan, rasa gedeg, benci, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan, Engkau maha penyayang, maha pengampun, Engkau maha sayang kepada hamba. Nah ini kan coba, sebetulnya sholat jenazah kita udah diajarin begitu. Jangan orang udah mati dia masih ada imannya, gedeg kita nggak hilang. Kalau dia mati jangan disembayangin di masjid. Nah itu namanya jangan dibaca kan itu maunya. Enggak pernah datang ngaji, kagak pernah datang ke musola, kagak pernah datang sholat berjamaah, jangan disembayangin. Salah Pak. Kalau Habib amalnya udah banyak, Kiai Marzuki, Kiai Abdul Syakur amalnya udah banyak, sembayanginnya berdua orang cukup, karena amalnya udah banyak. Lu bukan Kiai yang ke jalan-jalanan. Dengan Habib apa yang ke Tambung, yang model begitu dia lebih butuh untuk kita mintain ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa enggak? Dia yang lebih butuh kita mintain ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapa emang ibadahnya kurang, dosa rada doyan, bangornya keucus-ucus. Kudunya kita mintain ampun. Kalau semakin banyak orang yang nyolatin, semakin mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun di sholat jenazah terakhir, isyhadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair, min ahlil khair, pada mungkek. Jangan juga, kasihan juga mungkek di belakang-belakang, baik dari mana, enggak yang kagak main gaplek mulu. Jangan juga Pak, kasihan. Kalau dia masih ada imannya, masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu. Kan di kitab Jauharatul Tauhid begitu. Wa man yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Wa man yamut, barang siapa yang mati, walam yatub, dia belum sempat taubat, min dzambihi, dari dosanya, fa amruhu mufawwadun li rabbih, urusan dia selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh ikut campur. Jangan kita liwat samping kuburan orang yang jarang ngaji, nggak pernah ke musola, kerjaannya main gaple mulu. Kita bilang dia lagi dibakar nih.
Gak boleh ngomong begitu. Paham ya? Lantaran apa? Masih ada kemungkinan dia diampunin karena masih ada iman. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain syirik masih ada harapan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Liman yasha, ingetin tuh, jangan gangor. Karena itu untuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari kita sembahyang rajin apa? Ya mungkin orang itu ada kebaikan yang kita nggak tahu yang bisa diampuni dosanya oleh Allah. Kita bilang nih orang lagi ditambus, lagi dibakar. Kata Tuhan, dia gua ampunin, lu yang sombong gua bakar. Karena sombong itu pakaian gua, lu pakai kegombrongan. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajannaban hawattaqi. Sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, khusus buat Allah aja. Jauhin tuh sifat sombong. Kita bilang merasa diri kita baik, kita bisa masuk surga, ono orang kita bilang dibakar. Entar berbalik, bisa jadi dia ampunin masuk surga, kitanya yang dibakar. Begitu di yaumil hisab nanti dia dadah sama kita. Dadah bang. Kira-kira bagaimana? Nggak boleh Pak. Nah oleh karenanya harapan kita ini udah habis. Ini bukan kepada almarhumah ini secara umum. Siapa saja kita, jangan ada rasa dengki, jangan ada rasa gedek di hati kita untuk orang-orang mukmin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sama orang tua banyak. Kita minta maaf belum sempat. Orang tua udah meninggal, itu gimana caranya? Ini kan anak biasa bener ya. Orang tua salah mulu. Saya pernah punya jamaah, mungkin saya udah pernah cerita. Itu jamaah tiap hari cerita buah-buahnya mulu, saya bermuyab. Tiap hari buah-buahnya diomongin sama dia. Ji, sini Ji. Keluarin rokok dah, sebungkus supaya kita anteng maksudnya. Nah kan kalau rokok tergantung isepan ya. Dia ngaduin 2 bungkus, bukan isepan kita kagak enak. Akhirnya gua nggak ngerti Ji mau bawa buah katanya. Nggak ngerti mulu ngomong. Ngapa emang bang? Ono abang gua, mampo gua, sama adek gua dikasih tanah di atas 50 meter. Gua dikasih di bawah Ji, cepet. Nah kan enak bang, gedean. Apaan gak ada harganya banjir? 3 juta. Gua mau lepas nggak ada yang mau beli. Nih orang nih yang katanya sama orang tua nggak ada benernya orang tua. Lah kalau saudara gua 50 meter, semeternya 7 juta. Kalau gua banjir nggak ada yang mau beli. Ya udah sabar bang. Ya kagak ngerti gua mau bawa gua. Udah, besok dia datang begitu, besok datang lagi, dia ngomong itu mulu sebetulnya. Saya sampai apal tuh ceritanya dia. Titik komanya saya udah apal. Akhirnya apa? Enggak lama KCIC gusuran. Itu yang kereta cepat, itu gusuran. Ternyata dibayar 1 meter itu 15 juta. Itu bocah hanya dikasih 100 meter di bawah, dibayarin tanahnya semeter 100, puunan 1 dibayar 500.000, belum rumah. Begitu habis kegusur dapat duit miliaran, udah datang lagi ke rumah saya. Sompret juga lu, gua disuruh denger curhatan lu, dengan lu punya duit taruh. Saya tandain itu, bener-bener suwe. Emang dia ada ustadz memang tepat ketulangan banget. Kalau kita makan ikan mau nggak diajak. La haula wala quwata illa billahil azim. Ternyata udah beberapa lama ketemu lagi sama saya. Itu pun
bukan datang, ketemu di mana-mana. Bang, sini bang, buat gitu, duduk dulu sini. Saya keluarin lagi rokok 2 bungkus. Bang, sini bang, kita ngobrol. Dia mau pergi juga nggak enak. Akhirnya saya bilang begini, padahal mah kagak, saya bohongin. Bang, bapaknya abang kemarin nemu sama saya. Dia ngomong itu tanah mau diambil, mau ditukar di atas 50 meter. Wah, kagak bisa Ji. Wah, haula wala quwata. Enggak bisa lah, enak amat katanya. Lah udah dikasih sama bapak gua. Masa mau ditukar 50 meter? Kagak. Ditambahin lagi bang 100 meter. Oh, gaji gua. Kalau kata dia, tuh coba anak. Dikasih yang model begitu. Padahal apa? Orang tua ngasih dia di situ, ternyata untungnya coba. Dibayar 15 juta. Dia punya tanah 100 meter. Puunan di depan rumahnya tuh, ya, ada puun lengkeng. Dibayar gopek. Di belakang ada puun pisang 10 atau 15 biji. Nah kalau kali gopek. Dibayar, belum rumahnya. Itu orang tua salah mulut. Begitu dia orang tuanya mati, apa dia bilang? Gue sedih kalau gue gitu, bapak gue kalau gue pikir sayang sama gue ya bodo amat ya. Gue mendengerin. Tuh, kali dia bagi saya tempat curhat kali 1 juta hari enggak. Gue nggak perlu temen kayak lo, nggak emang temen curhat doang. Lo nggak punya duit, biar punya duit lo boro-boro dibagi. Tuh, hah? Lupa emang. Bukan fotonya kayak saya. Entar saya kirim Kiai, entar saya balik taruh dengan Kiai. Tuh, sekarang mau udah susah masuk rumah dia, udah ada gerbangnya, mobilnya 3. Mobil apa? Nah ini kan orang tua banyak kita salah, tapi orang tua keburu meninggal, jasanya banyak. Bagaimana caranya? Dalam Tanbihul Ghafilin dikatakan, hal yumkinuhu ayyurdiyahuma ba'da wafatihima. Masih bisakah anak untuk minta maaf, bikin redo orang tuanya padahal orang tuanya udah meninggal? Dosa banyak. Ayah udah meninggal, masih bisa nggak bikin redo kedua orang tuanya? Kalau orang tua nggak redo, nggak berkah hidup kita. Naam, ya bisa. Yurdihima bidalatati asya. Anak bisa bikin redo orang tua yang udah meninggal itu dengan 3 cara. Yang pertama, ayyakunal waladu salehan. Hendaknya ada anak itu menjadi anak yang soleh. Andai kata udah nggak sempat minta maaf, kalau dia anak soleh, insya Allah orang tua redo. Maknanya soleh apa sih? Soleh itu maknanya al-qaimu li huquqillah wa huquqi ibadihi. Orang yang secara gampangnya itu sama Allah cakep, sama manusia cakep, soleh. Tapi kalau sama Allah cakep, sama manusia jelek, itu jelek. Sembahyang rajin, puasa Senin Kemis, badan gak kurus. Cuman sama orang gak demennya gedeg aja gedeg. Udah soleh juga. Atau sama orang cakep bener, sembayangnya kagak rapi, ya kagak soleh juga. Apalagi sembayang kagak, sama orang gedeg aja. Apa yang diagulin? Karung ini. Nah ini coba. Nah oleh karena ini anak-anak kita sebagai anak dari orang-orang tua kita. Kalau orang tua kita pengen redo, ngaji dah. Itu masjid di depan. Kiai Marzuki, Kiai Abdul Syakur, ngaji kita ada Sudirja, ngaji Pak. Usahakan kita setiap malam ada di mana tempat pengajian, kita datang. Itu bakalannya nanti itu tempat itu yang bawa kita jalan di atas sirat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti guru-guru kita ini bakalan yang ngajak kita. Kan katanya iza jatama al-alim wal abidu faqila lil abidi ya abid udkhulil jannah wa tana'am bi ibadatika. Nanti orang alim dan orang yang ahli ibadah ketemu di atas sirat.
Orang yang ahli ibadah, kata malaikat, ya abidu, hai orang yang ahli ibadah, udkhulil jannah, masuk kamu ke dalam surga, wa tana'am bi ibadatika, silahkan nikmati surga dengan ibadah kamu yang rajin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli ibadah silakan ngaji, masuk sono, mengaji puasa Senin Kamis, sembahyang rajin, puasa rajin, ngaji rajin, masuk. Tapi waya alimu, hai orang alim, habib, ustaz, kiai, qif huna, berhenti di sini, jangan kemana-mana, jangan masuk surga dulu. Wasfa' liman ahbabta, tulungin orang yang habib, yang kiai, yang ustaz, sayangin. Yang disayang sama kiai siapa? Orang yang kelihatan tiap ngaji. Makanya ngaji jangan pindah-pindah, Pak. Kalau udah duduk di situ aja. Ini ngaji ngaling, takut nganggok di tembok belakang. Itu ketahuan ntar kalau naik masjid menuju surga di atas sirat, saya ngeri jatuh. Orang gandulan di belakang, di emperan jatuh ngerinya itu. Jangan salahin ustaz, jangan salahin kiai, jangan salahin habib. Kalau ngajinya di belakang. Kalau ngaji, kalau di situ aja. Apalagi kalau kiai udah nanya, Habib, ini bapak ini gimana yang di sini? Meninggal, Bib. Begitu dibilang meninggal, walaupun namanya dia nggak kenal, tapi ya Allah, ampunin itu bapak yang ngaji di situ. Saya ngaji ibu-ibu di Nurul Huda, di Gang Setia, Pondok Gede sono. Itu ada ibu-ibu lagi hamil, udah gede, megangin perut aja. Dia nyender di tiang itu. Keingetan itu. Ya kali sudahan cakep orangnya. Kalau jelek begitu juga nggak ingat. Dia cakep juga biar orang kalau yang namanya cakep biar bunting juga cakep juga. Lah kalau jelek biar katanya nggak bunting ya jelek. Bener kan ya? Cocok nggak? Nggak cocok. Kalau cakep relatif. Kalau jelek mutlak kok. Coba kalau bilang cakep nggak nih? Menurut saya cakep. Menurut Habib belum tentu. Tapi kalau menurut saya jelek, pasti jelek semuanya. Itu keingetan banget sama saya tuh mukanya. Ibu-ibu, ya Allah ampunin ini. Jadi apa kalau mau jadi banggain orang tua, bisa redo sama orang tua, ngaji yang benar. Sama kiai kita, nanti kiai kita apa? Tong, sini tong. Ikut sini surga, dibawa sama kiai kita. Kiai kita ngikut gurunya ngikut gurunya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ngaji Habib. Jadi kata Mu'alim Syafi'i Hadami, saya langsung dipesan sendiri. Apa kata Mu'alim? Ente ngaji sama Habib. Kenapa dikatakan suruh ngaji sama Habib? Ngaji sama Habib itu min asbabil futuhnya ada. Gampang untuk memahami kitab itu kalau kita ngaji sama Habib. Emang kalau ngaji sama Habib kan nggak begitu banyak ya. Ratib dulu, ya kan, maulid dulu, ngajinya kalau yang rada-rada kabar pulang. Emang begitu. Habib memang lagi ngetes mana nih kira-kira mau gua di sorga. Begitu. Yang pulang duluan nggak ada, mau gue ajak besok benar-benar. Ngajinya setengah jam 20 menit, tapi apa? Ratib, maulid segala macam. Itu yang bisa menjadikan orang dapat futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, Habib kalau ngaji biasa aja. Kita ngaji jarang mulai ngapal, jarang. Begitu Habib, begitu udah nikah, alim aja, coba begitu. Makanya pesan kiai-kiai aku bilang ngaji sama Habib jangan sampai enggak. Nah, oleh karenanya itu yang jadi penolong kita nanti. Yang kedua, bikin reda orang tua kita. Dikatakan apa? Ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma. Sambung silaturahim kepada kawan-kawan orang tua kita dan saudara-saudara. Sambung silaturahim. Mamang kan adanya bapak kita tuh. Ya kan? Bibi, saudara, bapak kita itu semuanya kita sambung tuh. Bahkan katanya dalam ayat Quran, idza hadaral qismata ulul qurbah wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Idza hadaral qismata ay idza hadara qismatal mirasi
Zawul qurba mimman laisa biwarithin. Di dalam tafsir dikatakan begitu. Apabila datang dalam pembagian harta warisan itu ulul qurba, orang yang masih ada kekerabatan. Tapi apa? Mimman laisa biwarithin, orang yang kagak dapat warisan. Dia datang ke rumah kita. Mamang kita datang, dia udah dapat warisan, orang banyak banget anaknya. Ini lagi miliaran lagi dibagi, mamangnya datang. Nah itu panggil wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Mang, dia lagi beli rokok di Ucok. Mang, sini. Kita kan biasanya kalau gitu buka hordeng doang ya. Nah, lihat. Mamang mau ngapain gitu? Kemudian di sana kemarin tahu buat kita lagi bagi warisan. Dan jangan bukain pintu, jangan dipanggil. Katanya nyanya sama juga ngajak ngumpet juga lagi. Jangan dipanggil, biarin. Kata punyanya, dia lagi dipanggil sama anaknya. Padahal mamangnya mau beli rokok di Ucok. Padahal apa? Farzuquhum minhu, kasih dia. Fal yurbah lahum minat tarikati nasib, bagi dia sedikit. Fal yurbah, rodoho yardohu, itu maknanya bagi sedikit. Ingat mang, mamangnya ingat nih, ada mamang di sini. Kalau dibagi dikit jangan marah. Gue dibagi segini, gue mau. Jangan dibagi udah kalau gitu mah. Bukan, ya kan mama nggak dapat bagian mang. Ini saya kebijakan dari anak buah saya. Paham ya? Jadi bagi sedikit. Ya sedikitnya kalau 20 M ya NMAX atau udah. Mama mau diapain mang? NMAX mang. Apaan pelos? Wah itu. Itu mestinya begitu. Disuruh apa? Tanggung silatur. Sudah kelamaan. Yang terakhir wa ayyad'u lahuma wa ayyatasaddaq lahuma. Sedekah dan doain orang tua. Caranya bagaimana? Itu duit kalau mau beli ke masjid sembahyang Jumat bawa 5.000, 10.000, masukin Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma a'taituhu min goceng min cabuan min. Kita bilang begitu, hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Kenapa di situ kata hadiyatan minna wasilah wa sadaqatan mutaqabbalah? Ada hadiah, ada sedekah. Kalau hadiah diberikan kepada orang yang butuh, Pak. Itu namanya hadiah. Bapaknya di sono orang amalnya banyak, lagi senang-senang hadiah. Tapi kalau buah-buahnya nggak rajin ngaji di sono lagi kagak senang, itu namanya sedekah. Sama kita kalau ngasih guru, ngasih orang yang mulia, jangan ngomong sedekah. Ustaz, saya sedekahnya dibuang makin lama lagi. Kayaan buang dulu. Kasih sedekah. Itu salah bahasa, paham itu ya? Nah itu dikatakan apa? Itu yang akan menjadi bangga orang tua kita. Oleh karenanya pada malam hari ini orang tua Ibu Haja Ulia, dari saudara-saudaranya, dari anak-anaknya, bangga beliau itu. Kata malaikat, ya sahibal qabril gharib, hadhihi hadiyatun min akhin alaika syafiq. Orang yang lagi sendirian di kubur, ini ada hadiah dari saudara kamu yang sayang dengan kamu. Sanu itu ada rekamannya, Pak. Di dalam kitab Nihayatul Zen dikatakan apa? Ma min mayyitin yamutu illa wa huwa ya'lamu ma kana fi ahli baiti. Tidak ada seseorang yang meninggal kecuali dia tahu apa yang terjadi di rumahnya. Dia lihat nih kejadian sekarang, girangnya kayak apa. Mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadah. Amin. Almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesilapannya, dijadikan kuburnya satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Keluarga beliau, adik-adiknya, ponakannya, semuanya, anak-anaknya diberikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berhubung apalan saya udah habis, udah nggak ada lagi. Andai kata amplop ditambahin lagi, disuruh tambahin 5 menit lagi, nyerah saya Ustaz. Nggak bisa saya tambahin lagi, karena emang apalannya udah segitu. Tapi yang udah ada jangan dikurangin Ustaz. Jadi memang udah hafalan nggak ada lagi dah, susah dibagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
ada ucapan yang kurang sopan terutama pada Habib, mudah-mudahan ampun kekurangan saya. Wallahul muwaffiq lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.